Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octaviana Soleha dengan NIM A11 2022 14640. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai proyek yang telah kami buat mengenai pengembangan sistem temu kembali informasi untuk klasifikasi resiko diabetes menggunakan super vector machine atau SVM. Anggota kami ada 5 orang, di mana Subukti Wahyu Aji sebagai ketuanya. Untuk proyek yang kami ambil yaitu mengenai topik diabetes, di mana diabetes ini adalah salah satu penyakit kronis dengan jumlah penderita yang terus meningkat setiap tahunnya. Kemudian dari hasil penelitian yang telah kami buat, ada 3 alur penelitian. Yang pertama pengumpulan data, kemudian pre-processing data, kemudian dilanjut dengan modeling. Pada tahap pengumpulan data, dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indian Diabetes Database yang diunduh dari Kaggle. Kemudian untuk karakteristik dataset, jumlah datanya berjumlah 768 baris dengan setiap baris mewakili data seorang pasien dari PIMA India. Kemudian fitur yang tersedia ada brightness, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI atau body mass index, kemudian diabetes prediction function, dan age. Kemudian variabel targetnya outcome menunjukkan apakah seseorang terdiagnosis diabetes dengan nilai 1 atau tidak dengan nilai 0. Ini adalah variabel binar yang menunjukkan hasil yang diinginkan dari model prediksi. Untuk tahapan pre-processing data, tahapan pertama itu membaca data, kemudian menampilkan sampel data, memeriksa dimensi data, menghitung jumlah kemunculan data, kemudian memisahkan data, dan membagi dataset menjadi data training dan data testing. Kemudian modeling dengan SVM-nya ini mendapatkan hasil evaluasi modelnya dengan akurasi data training 78,34% dan akurasi data testingnya 77,27%. Perbedaan akurasinya yang kecil 1,07% menunjukkan tidak ada overfitting yang signifikan. Kemudian model menunjukkan keseimbangan yang baik antara bias dan varians. Untuk implementasi model prediksi ada input data, transformasi data, normalisasi data, prediksi, output, dan validasi. Kemudian penyimpanan model ini disimpan menggunakan library Pickle untuk serialisasi dengan nama file diabetes model.siv untuk kemudahan identifikasi. Kemudian model ini memungkinkan penggunaan ulang tanpa pelatihan kembali dan mempermudah implementasi model dalam aplikasi praktis. Kesimpulan dari proyek yang kelompok 7 buat yaitu model mencapai akurasi yang baik. Data trainingnya 78,34%, data testing 77,27%, yang menunjukkan generalisasi yang baik tanpa overfitting. Kelebihannya model implementasi pre-processing-nya efektif untuk kualitas data, kemudian evaluasi komprehensif menggunakan berbagai metrik, model disimpan untuk penggunaan masa depan, dan keterbatasan dataset keterbatasannya ini dataset terbatas pada populasi wanita suku PIMA India dan perlu pengembangan dengan dataset yang lebih beragam. Berikut saya tunjukkan code-nya yang menggunakan Google Colab. Nah, untuk yang pertama, di sini kita menentukan library yang akan digunakan. Yang dengan import NumPy, import Pandas, Sklearn, dan lain-lain. Kemudian masuk ke load dataset. Di diabetes dataset pd.read.csv ini, dia akan membaca dataset yang telah kami tentukan, yaitu dataset PIMA Indian Diabetes Database yang diunduh dari Kaggle. Kemudian lanjut untuk menampilkan sampel data.
Setelah datanya berhasil dimuat, langkah selanjutnya itu memeriksa beberapa baris pertama dari dataset untuk memastikan bahwa data telah dimuat dengan benar dan memahami struktur dataset untuk melakukan. Ini digunakanlah metode head yang akan menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Kemudian dilanjut dengan memeriksa dimensi data. Metode ini memberikan informasi mengenai ukuran dataset yang dalam bentuk tupel yang terdiri dari jumlah baris dan jumlah kolom. Hasil dari diabetes dataset.set menunjukkan bahwa dataset ini memiliki 768 baris dan 9 kolom. Fitur ini mengetahui informasi ini sangat penting untuk memahami ukuran data yang akan digunakan dalam analisis dan untuk memastikan bahwa data tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian lanjut menghitung jumlah kemunculan, di mana outcome-nya ini 0 berjumlah 500 yang menunjukkan tidak terdiagnosis diabetes. Kemudian untuk nilai 1 dengan jumlah 268 ini terdiagnosis diabetes. Kemudian lanjut dengan memisahkan data dan label. Pada bagian ini kami memisahkan data fitur X dan label Y, di mana fitur X diperoleh dengan menghapus kolom outcome, sementara label Y adalah kolom outcome yang menunjukkan apakah seseorang terdiagnosis diabetes atau tidak. Untuk variabel X berisi fitur yang digunakan untuk pelatihan dan Y berisi label yang diprediksi oleh model. Kemudian menampilkan variabel X dan variabel Y dengan print X dan print Y. Kemudian masuk membagi dataset atau memisahkan data training dan data testing. Dibagi menjadi 2, yaitu X-train dan Y-train untuk data latih, serta X-test dan Y-test untuk data uji. Kemudian mencetak ukuran atau set. Sebentar, ada kendala. Kita di sini di bagian mencetak ukuran set, mencetak ukuran atau set, data latih X-train berisi 614 baris dan data uji X-test berisi 154 baris, dengan masing-masing tetap memiliki 8 kolom. Yang awalnya itu dataset fitur X memiliki 768 baris dan 8 kolom. Kemudian masuk ke tahapan modeling. Pada tahapan modeling ini dilakukan pemilihan dan penerapan algoritma pembelajaran mesin untuk membangun model yang akan digunakan untuk memprediksi hasil berdasarkan fitur yang telah diproses sebelumnya. Dalam proyek ini, algoritma yang digunakan adalah Support Vector Machine atau SVM dengan kernel linear yang dipilih karena kemampuannya dalam menangani masalah klasifikasi yang dengan baik, terutama ketika data memiliki batas pemisah yang jelas antar kelas-kelasnya. Dari membangun model ini, tahapan pertama yaitu membangun model menggunakan SVM di sini. Kemudian lanjut membuat model evaluasi untuk mengukur tingkat akurasi. Nah, di sini hasil evaluasi menunjukkan bahwa akurasi pada data pelatihan adalah sekitar 78,34%, sementara itu untuk data uji adalah 77,27%. Kedua nilai akurasi ini cukup dekat, yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan untuk mempelajari pola dari data pelatihan dan juga dapat menggeneralisasikan dengan baik saat diuji pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Perbedaan kecil antara keduanya mengindikasikan
bahwa model tidak mengalami overfitting yang signifikan, sehingga model dapat digunakan dengan baik untuk prediksi data baru yang serupa dengan data yang telah digunakan dalam pelatihan. Kemudian masuk ke di sini, terdapat perhitungan yang ditampilkan dalam bentuk confusion method. Nah, selanjutnya yaitu membuat model prediksi. Pada bagian ini, membuat model prediksi untuk memprediksi apakah seseorang pasien terkena diabetes atau tidak berdasarkan input yang diberikan. Di sini ada input data, di mana data masukkan berupa tuple yang berisi nilai-nilai fitur untuk pasien tertentu, seperti jumlah kehamilan, kadar glukosa, tekanan darah, dan lain-lain. Data ini akan diprediksi oleh model yang telah dilatih sebelumnya. Kemudian mengubah data input. Data input ini mengubah format yang dapat diterima oleh model menggunakan np.array. Setelah itu, data diubah bentuknya menjadi raised head agar menjadi satu baris yang sesuai untuk diproses. Kemudian masuk ke normalisasi data. Model prediksi menggunakan data yang telah dinormalisasi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Untuk itu, standard layer digunakan untuk penyesuaian skala data agar cocok untuk skala data pelatihan. Scalar.fit X digunakan untuk melatih scalar dengan data pelatihan dan scalar.transform digunakan untuk mentransformasikan data input yang akan diprediksi. Kemudian masuk ke prediksi setelah data input dinormalisasi, model yang sudah dilatih sebelumnya dengan menggunakan SVM digunakan untuk memprediksi kelas output menggunakan classifier.predict data. Kemudian output prediksi ini, prediksi yang diperoleh akan bernilai 0 atau 1. Jika nilai prediksinya adalah 0, maka model prediksinya tidak terkena diabetes, dan jika prediksinya 1, terkena diabetes. Nah, di sini muncul 0, di mana pasien tidak terkena diabetes. Kemudian model disimpan dengan dengan menggunakan import quickly. Kemudian file name-nya bernama diabetes model.siv. Nah, di mana model ini seperti yang saya bilang tadi, memungkinkan penggunaan ulang tanpa pelatihan kembali dan mempermudah implementasi model dalam aplikasi praktis. Nah, itu tadi presentasi dari saya yang merupakan anggota dari kelompok 7, dan itulah hasil yang kami kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.